算是真正脱胎换骨了。这1亿8000万人，你星空始祖，等等，那是我罗峰。下面说什么？他也要学习星？老师的完了，还一次没。我怕他。就是不敢进去吧。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan kontes spoiler dari serial Donghua Swelesar, yang dimana pada cerita sebelumnya Lofeng telah berhasil melewati ujian dari sang asesor, yang artinya Zhou Shanke telah memenangkan taruhan di antara mereka, dan Zhou Shanke meminta kepada asesor untuk menepati janjinya, yang dimana harus membayar taruhan dengan harta sejati dan diberikan kepada Lofeng. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan asesor yang memperlihatkan hadiah untuk Lofeng, yang dimana bentuk awal dari hadiah tersebut merupakan bangkai binatang luar angkasa berwarna hitam yang memiliki ukuran besar. Yang bangkai tersebut memiliki sisik alami yang merupakan amor berwarna hitam, yang ternyata struktur dari bangkai itu merupakan struktur dari harta sejati, yang adanya 526 struktur, 521 merupakan struktur harta sejati biasa, 4 struktur lainnya merupakan harta sejati tingkatan senior, dan 1 struktur tersisa merupakan harta sejati tingkatan puncak. Semua itu menyusun menjadi bangkai tersebut dari taring, sisik, sampai bagian tubuh lainnya, yang dari semua struktur 526 harta sejati itu bisa dipakai secara terpisah atau digabungkan menjadi satu amor yang utuh, yang amor tersebut disebut sebagai amor dewa binatang, yang fungsi utama dari amor dewa binatang untuk mengubah seluruh tubuh bagi penggunanya menjadi senjata. Setiap anggota tubuh yang ditutupi oleh amor ini, maka anggota tubuh itu bisa dijadikan senjata seperti cakar, sisik, ekor, dan juga tanduk, yang tanduk sendiri merupakan bagian yang paling mahal karena ia merupakan harta sejati tingkatan puncak. Yang asesor mengakui kalau amor ini sangat berharga, yang bahkan ia berniat untuk memberikan amor ini kepada anggota dari aliansi binatang luar angkasanya yang berada di ranah Universe Master. Tetapi karena ia sekarang telah kalah taruhan dengan Zhou Shanke, asesor pun mau tak mau harus menepati janjinya membayar taruhan tersebut dengan memberikan amor dewa binatang ini kepada Lofeng. Lofeng langsung mengikat amor tersebut dengan tubuh tanduk emasnya, yang langsung pun amor itu langsung menyatu dengan tubuhnya Lofeng. Setiap bagian tubuh Lofeng langsung ditutupi oleh amor itu, yang Lofeng langsung merasakan perbedaannya sangat jelas di antara Force Armor dan juga amor dewa binatang, yang dimana Force Armor seperti Lofeng memiliki benteng berjalan, tetapi untuk amor dewa binatang ini seperti seluruh tubuhnya Lofeng merupakan senjata hidup, dan Lofeng merasa sangat puas karena amor ini sangat cocok sekali dengan tubuh tanduk emasnya. Ya, setelahnya Lofeng menyatu dengan amor dewa binatang, Lofeng langsung mendapatkan informasi tambahan dari amor itu, yang dimana amor ini memiliki nama asli sebagai Batu Utara. Tetapi asesor kembali memberitahu bahwasanya amor itu telah dirubah namanya menjadi amor dewa binatang, karena secara umum pemilik baru dari harta ini diperbolehkan untuk merubah namanya sesuai dengan keinginan pemilik baru. Tetapi intinya tidak salah jika menyebut amor ini sebagai Batu Utara ataupun amor dewa binatang. Setelah Lofeng mendapatkan amor, guru Lofeng pun memanggil Lofeng untuk mengajak Lofeng berbicara secara pribadi, ya sampai Zhou Shanke mempengaruhi hukum di sana agar pembicaraan mereka hanya bisa didengar oleh mereka berdua saja. Zhou Shanke mulai berbicara dengan pertama ia memuji kehebatan Lofeng dan menyatakan rasa puasnya kepada Lofeng karena perkembangan Lofeng yang sangat hebat. Bahkan Zhou Shanke mengakui kalau kekuatan Lofeng sekarang lebih kuat daripada senior keduanya, yaitu Flame Emperor. Dan apalagi Lofeng sekarang telah mempelajari jalan ukiran rahasia yang banyak memberikan keuntungan besar kepada
kepada Lo Feng terutama bisa untuk memahami hukum alam semesta dengan mudah. Dan Zhou Shanke menilai dengan semua perkembangan Lo Feng sekarang, maka Lo Feng hanya membutuhkan waktu 1000 tahun saja untuk bisa menerobos ranah Universe Venerable, yang hal ini dikategorikan sangat cepat di standar hukum kosmik. Dan setelah Lo Feng berada di ranah Universe Venerable, maka Lo Feng akan bisa untuk menggunakan harta menara bintang, yang membuat harta diagram bintang tidak akan berguna lagi untuk Lo Feng. 你们真正的超级强者，我为你准备了2大至宝，倾力提供。我的资源至宝。 Lo Feng memahami hal tersebut, ia juga bertanya kepada gurunya mengenai pecahan logam kelima terakhir dari 9 volume kekacauan. Lo Feng bertanya ujian apa yang akan ia hadapi lagi, karena dari pecahan ketiga dan juga pecahan keempat Lo Feng berturut-turut telah mendapatkan ujian. Yang pertama penjara es dan yang kedua adalah dunia dewa binatang ini. Tadi sangka Zhou Shanke menjawab pada ujian kelima Lo Feng tidak akan mendapatkan ujian lagi. Yang menurut bagi Zhou Shanke, ujian terakhir Lo Feng pada ujian dewa binatang ini yang telah menempuh waktu sampai 180 juta tahun itu sudah sangat cukup bagi Lo Feng. Setelah semua selesai, Zhou Shanke ingin mengajak kepada Lo Feng untuk kembali ke semesta utama mereka. Tetapi di saat mereka yang hendak pergi, tiba-tiba saja asesor meminta izin untuk melakukan perbincangan pribadi dengan Lo Feng. Awalnya Zhou Shanke keberatan karena Lo Feng merupakan muridnya, tetapi pada akhirnya Zhou Shanke ia setuju. Dan setelahnya asesor dan juga Lo Feng mereka melakukan perbincangan pribadi, yang di sana asesor yang langsung menanyakan kepada Lo Feng apakah Lo Feng pernah berpikir untuk meninggalkan ras manusia. Lo Feng tanpa ragu langsung menjawab kalau dirinya tidak pernah berpikir ingin meninggalkan ras manusia. Yang Lo Feng beralasan ras manusia telah memperlakukan dirinya dengan sangat baik, terutama guru dan juga teman-temannya, serta keluarga Lo Feng telah menyebar luas di wilayah ras manusia. Keluarganya telah berkembang selama 1000 tahun, yang keturunannya telah tersebar luas di wilayah Ganwu. Kedua orang tuanya dan juga istrinya masih hidup di wilayah ras manusia. Lo Feng mustahil untuk pergi meninggalkan ras manusia karena sama dengan meninggalkan keluarganya. 人类罗峰拜见星空是不得已而为之。 Asesor menyimpulkan alasan Lo Feng ia masih memiliki ikatan keluarga yang kuat yang membawa Lo Feng tidak mau berpisah dengan ras manusia. Tetapi asesor yang memberikan tawaran lain kepada Lo Feng, yang dimana Lo Feng sebagai ras manusia tidak bergabung dengan aliansi binatang luar angkasa, tetapi tubuh tanduk emas Lo Feng yang bergabung dengan aliansi binatang luar angkasa ini. Jika Lo Feng bergabung, maka tubuh tanduk emasnya Lo Feng akan menjadi anggota aliansi binatang luar angkasa dengan memiliki gelar sebagai Golden Mountain Venerable, yang dengan hal ini maka akan memberikan keuntungan besar bagi Lo Feng karena Lo Feng akan mendapatkan 2 backingan besar, yang pertama dari ras manusia dan yang kedua dari aliansi binatang luar angkasa. Tawaran ini sangat menggiurkan, tetapi juga konsekuensinya Lo Feng akan memikul tanggung jawab lebih berat lagi dari kedua belah pihak ras ini. Tetapi jika dibandingkan dengan risiko dan juga keuntungan, Lo Feng menganggap keuntungannya masih jauh lebih besar karena ini merupakan investasi jangka panjang untuk bisa membantu Lo Feng menjadi makhluk yang kuat. Karena Lo Feng juga menyadari dirinya tidak bisa sepenuhnya mengandalkan ras manusia terus-menerus, dan aliansi binatang luar angkasa akan bisa menjadi pasangannya cocok melengkapi dukungan Lo Feng. Apalagi Lo Feng sebenarnya lebih suka hubungan antar dari para binatang luar angkasa karena mereka memiliki hubungan seperti saudara, berbeda dengan ras manusia yang masih memiliki hierarki yang kuat seperti jabatan dan juga konflik internal yang jadinya sering sekali mendapatkan permusuhan di antara sesama ras manusia. Dan Lo Feng pun menjawab bahwasanya tubuh tanduk emasnya setuju untuk bergabung dengan aliansi binatang luar angkasa. Asesor yang mendengar itu ia menjadi sangat puas. 众神之间，定有元星空都是他一手改造，竟是兽神后裔。 Setelah kesepakatan selesai, Zhou Shanke kembali datang, yang meskipun ia tidak mendengar percakapan mereka, tetapi Zhou Shanke telah mengetahui kalau asesor telah mengajak Lo Feng untuk bergabung dengan aliansi binatang luar angkasa. Dan Zhou Shanke meminta kepada asesor untuk memberikan hadiah kepada Lo Feng untuk sebagai bentuk perayaan Lo Feng yang mau bergabung. Asesor menjawab bahwasanya Lo Feng telah mendapatkan harta yang dimana itu adalah armor dewa binatang, tetapi Zhou Shanke menolak alasan tersebut. Ia mengatakan
mengatakan kalau amor dewa binatang itu bukan hadiah tetapi taruhan di antara mereka berdua sebelumnya, dan itu memang wajib dibayar oleh asesor. Dan yang dimaksud hadiah oleh Zhou Shanke merupakan sesuatu barang yang sebagai ucapan terima kasih karena Lo Feng mau bergabung dengan aliansi binatang luar angkasa mereka. Tetapi asesor yang menilai kalau tubuh tanduk emasnya Lo Feng sekarang itu sebenarnya sudah sangat kuat dan tidak berada di kondisi kekurangan harta ataupun membutuhkan harta lagi. Tetapi asesor ia tetap mau memberikan hadiah kepada Lo Feng, yaitu untuk tubuh manusia Lo Feng. Yang asesor juga melihat kalau tubuh manusia Lo Feng memiliki gaya pertarungan yang sangat cocok jika bertarung pada jarak dekat, dan asesor pun memberikan tawaran kepada Lo Feng apakah Lo Feng mau untuk diberikan harta sejati tingkatan senior untuk harta sejati pertarungan jarak dekat. Lo Feng menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Lalu asesor bertanya senjata apa yang Lo Feng inginkan. Lo Feng menjawab kalau ia menginginkan pedang dan bakal Lo Feng memberikan informasi detail bagaimana pedang yang ia suka, dan setelahnya pun sang asesor mengeluarkan harta baru untuk Lo Feng, yaitu harta pedang yang disebut sebagai Pearl Cutting Sword ataupun pedang pemotong mutiara. Lo Feng menerima pedang tersebut dan langsung mengujinya, yang ia mengayunkan pedang itu yang langsung bisa untuk membelah ruang, membuat Lo Feng dalam sekali percobaan menjadi sangat puas dengan pedang tersebut. 我的道，一直竟能扛着血路，想要你的人头，你不跑吗？ Dan setelahnya asesor memberikan informasi tambahan kepada Lo Feng mengenai informasi dari aliansi binatang luar angkasanya, serta menyarankan kepada Lo Feng jika Lo Feng bertemu dengan Master Tanduk Emas ataupun Xuan Mie Master, Lo Feng disarankan untuk meminta token dari mereka berdua, karena dengan Lo Feng bisa memiliki token mereka berdua, maka Lo Feng bisa menggunakan token itu untuk meminta bantuan dari mereka berdua jika Lo Feng berada dalam bahaya. Dan setelah semua itu, sang asesor pun membawa Lo Feng dan juga Zhou Shanke keluar dari dunia dewa binatangnya menuju ke tempat dari alam semesta utama. Dan setelahnya Zhou Shanke menyarankan kepada Lo Feng untuk melakukan evolusi kekuatan kepada tanduk emas, karena tanduk emas sekarang telah mencapai gen sempurna tetapi masih belum berevolusi karena sebelumnya ditekan oleh hukum dari dunia dewata milik ancestor. Dan juga Zhou Shanke memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya nantinya setelah Lo Feng berevolusi, Lo Feng tidak akan mendapatkan teknik warisan baru lainnya yang seperti Lo Feng sebelumnya mendapatkan dari Osharemot, yaitu teknik I'm the Universe. Tetapi untuk peningkatan dari gen tanduk emas, Lo Feng tidak akan mendapatkan teknik warisan baru karena teknik warisan baru ini hanya diberikan dalam sekali saja, dan Lo Feng pernah mendapatkannya, artinya Lo Feng tidak akan mendapatkannya lagi. Tetapi Zhou Shanke juga menganggap Lo Feng sekarang tidak membutuhkan teknik baru juga, karena Lo Feng yang sekarang telah berada di jalan dari kultivasi ukirannya, yang dengan kultivasi itu maka Lo Feng bisa untuk menciptakan tekniknya sendiri. Dan puncaknya, jika Lo Feng telah menguasai menara bintang, maka teknis sekelas I'm the Universe juga akan tidak berarti apa-apa, karena menara bintang memiliki ukuran hukum yang jauh lebih kuat. Dan Zhou Shanke juga memberikan token komunikasi kepada Lo Feng, yang token itu dapat Lo Feng gunakan kapanpun untuk berbicara dengan dirinya, yang artinya Lo Feng jika ingin berbicara dengan Zhou Shanke, maka Lo Feng sekarang tidak perlu menunggu waktu lagi, karena Lo Feng bisa mengajak berbicara Zhou Shanke kapanpun Lo Feng butuhkan. Setelahnya Lo Feng berpisah dengan Zhou Shanke, dengan Lo Feng kembali ke negara dewanya untuk melakukan evolusi dari tanduk emas, yang dalam evolusi tersebut tubuh tanduk emas menyerap energi abadi dari tubuh Osharemot, yang membuat evolusi dari tubuh tanduk emas semakin membesar dan juga semakin diperkuat dengan ukuran dari tanduk emas sekarang sampai 55.000 mil, yang artinya Lo Feng semakin bisa untuk memaksimalkan teknik I'm the Universe-nya. Dan kali ini Lo Feng berniat untuk memburu Tianyang Venerable, karena Lo Feng masih penasaran dengan sayap hiu hitam yang dimiliki oleh Tianyang. Apalagi dengan semua bekal yang dimiliki oleh Lo Feng sekarang, menewaskan Tianyang bukan lagi tantangannya sulit. Tetapi masalahnya Lo Feng sekarang masih belum mengetahui di mana keberadaan dari Tianyang. Lo Feng pun mencoba untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai lokasi Tianyang. Sekaligus Lo Feng juga sekarang bersiap-siap untuk menuju ke Original Star kembali, yaitu dengan Lo Feng pertama menyimpan tubuh tanduk emas di dalam cincin dunianya, dan sekarang berani untuk menggunakan tubuh manusia langsung pada penjelajahan
version original Star sekarang dengan memakai Force Armor dan juga senjata dari Per Cutting Sword. Dan di saat tubuh manusia Lo Fong menuju ke original Star, kesadaran Lo Fong dari negara dewanya yang mengunjungi dunia virtual ras manusia. Yang kedatangan Lo Fong di sana menjadi pusat perhatian dari para anggota ras manusia lainnya dan mereka mulai menggosipi Lo Fong. Mereka tahu sebelumnya banyak para Universe Venerable ingin meminta bantuan kepada Lo Fong, yaitu meminjam harta sejati kepada Lo Fong, termasuk dengan seniornya Lo Fong yaitu Guyi. Tetapi Lo Fong menolaknya dengan ia beralasan akan menggunakan harta itu untuk mengunjungi original Star. Tetapi masalahnya mereka tidak pernah melihat sekalipun Lo Fong berada di original Star. Yang hal itu membuat orang-orang di sana memiliki pandangan buruk kepada Lo Fong dengan mereka menganggap bahwasanya Lo Fong merupakan orang yang pelit dengan tidak mau meminjamkan harta sejatinya sampai melakukan kebohongan. Lo Fong mengabaikan mereka dan Lo Fong pun bertemu dengan Guangzhou Venerable untuk mencari informasi mengenai keberadaan dari Tianyang yang berada di original Star, karena Guangzhou sendiri merupakan Venerable yang sangat pandai dalam mengumpulkan informasi. Guangzhou yang mendengar itu kaget karena Tianyang merupakan orang yang sangat kuat, tetapi Lo Fong berani untuk memburunya, dan Guangzhou menerima permintaan Lo Fong. Ia akan mencoba semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan dari Tianyang Venerable. Dan setelahnya adanya penyelesaian masalah yang cukup panjang, tetapi rasanya jika Mimin jelaskan satu persatu akan sangat panjang dan juga Mimin menganggap permasalahan ini tidak terlalu penting. Jadi Mimin kasih tahu aja poin pentingnya. Jadi pemimpin wilayah Ganwu ataupun wilayah yang berada di dekat dari ras manusia bumi, sekarang ia memiliki masalah hutang antara ras manusia dan juga para anggota rekan Venerable-nya, yang karena ia telah mengalami kematian dan juga kehilangan harta. Yang jadi Ganwu sendiri ia telah mengalami kematian sebanyak 3 kali yang membuat dirinya memiliki hutang besar untuk membayar kebangkitan dari kematian tersebut dengan menggunakan poin harta sejati yang serta termasuk dengan para anggota rekan-rekannya Ganwu yang juga Ganwu meminjam harta dari mereka. Tetapi karena Ganwu ia telah mengalami kematian sebelumnya, membuat harta-harta yang ia pinjam dari temannya juga mengalami kehilangan yang membuat Ganwu pun memiliki hutang kepada teman-temannya. Ya, singkat cerita, karena Lo Fong juga merasa Ganwu ini merupakan orang baik, apalagi juga telah banyak membantu keluarga Lo Fong yang berada di planet bumi dan juga membantu mengurus mereka, Lo Fong pun membantu Ganwu untuk membayar hutangnya, yaitu dengan Lo Fong meminjamkan poin kontribusinya, yaitu 1,7 poin kontribusi dari harta sejati. Yang poin tersebut akan bisa untuk membantu Ganwu untuk menyelesaikan masalah dengan teman-temannya, tetapi untuk membayar hutang dari ras manusia atas kebangkitan dari Ganwu, Lo Fong tidak membantunya karena Lo Fong ingin Ganwu menyelesaikan hutang itu sendirian, dan juga Lo Fong ingin memberikan tanggung jawab kepada Ganwu untuk ia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atas kesalahannya agar ia bisa berhati-hati. Ganwu pun menjadi sangat senang dan juga lega atas bantuan dari Lo Fong, dan kembali kepada tubuh manusia Lo Fong, ia sekarang telah menuju ke lokasi dari original Star kembali, yang di sana Lo Fong juga berkata di dalam dirinya bahwasanya sebelumnya ia memasuki original Star secara diam-diam, namun Lo Fong mengatakan kali ini ia akan berbeda dengan Lo Fong yang akan pergi melakukan penjelajahan secara terbuka di original Star menggunakan tubuh manusianya dengan resiko yang masih besar karena Lo Fong masih dianggap sebagai harta karun berjalan karena ia memiliki banyak sekali harta sejati. Meskipun berbahaya, Lo Fong tetap masuk ke dalam original Star. 算是真正脱胎换骨了。这18000万元，星空始祖，等等，那是我罗峰。像说什么他也要学识星？老师打扮了，还一次没我怕他。就是不敢进去吧。